Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi tentang gotong royong bisnis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Citra Aura Mulyana dengan NIM 0311524006. Yang kedua ada Nazwa Amelia dengan NIM 0311524026. Pendahuluan. Gotong royong bisnis adalah sebuah konsep dan praktik ekonomi yang mengaplikasikan prinsip tradisional gotong royong seperti kerjasama, saling menolong, dan kebersamaan ke dalam dunia usaha, khususnya pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini bukan sekedar kerjasama biasa, melainkan sebuah ekosistem di mana para pelaku usaha berkolaborasi secara mendalam untuk mencapai tujuan bersama yang sulit atau mahal jika dilakukan sendiri. Intinya, gotong royong bisnis mengubah paradigma kompetisi murni menjadi kompetisi kolaboratif di mana para pelaku usaha lokal bisa bersaing dengan entitas yang lebih besar dengan cara menyatukan kekuatan mereka. Dari sudut pandang konvensional atau ekonomi modern, gotong royong bisnis adalah strategi cerdas untuk efisiensi dan peningkatan skala. Model ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya kolektif untuk mengatasi keterbatasan individu. Bentuk-bentuk praktik gotong royong bisnis yang pertama ada pengadaan bahan baku bersama, yaitu beberapa pengusaha, misalnya pengrajin tempe atau pemilik warung kopi, membeli bahan baku, kedelai atau biji kopi dalam jumlah besar secara bersama-sama. Yang kedua, produksi atau fasilitas bersama. Para pengrajin perak di sebuah desa bisa menggunakan satu bengkel peleburan dan pemurnian logam secara bergantian. Ini jauh lebih hemat daripada setiap pengrajin harus membeli dan memelihara peralatannya sendiri. Yang ketiga, pemasaran dan branding kolektif. Para produsen oleh-oleh di suatu daerah wisata membuat satu merek payung bersama, misalnya oleh-oleh khas Puncak. Membuka satu gerai besar di lokasi strategis atau mengelola satu akun media sosial dan marketplace bersama, ini meningkatkan daya tawar dan jangkauan pemasaran mereka. Yang keempat, distribusi dan logistik bersama. Beberapa petani atau nelayan menyewa satu truk atau mobil box untuk mengantar hasil panen mereka ke pasar induk atau ke konsumen. Biaya transportasi menjadi lebih ringan karena dibagi rata. Yang terakhir, pembentukan koperasi. Ini adalah bentuk paling formal dari gotong royong bisnis, di mana anggotanya pemilik sekaligus pengguna jasa. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan anggota mulai dari simpan pinjam hingga pengadaan barang. Istilah adat tradisi gotong royong di Indonesia memiliki banyak nama dan bentuk, yang semuanya menjadi fondasi bagi model bisnis ini. Yang pertama ada Malapus dari Sulawesi Utara. Malapus adalah sistem kerja sama bergilir tanpa upah di bidang pertanian. Sekelompok orang akan bekerja sama di ladang si A, kemudian di hari lain mereka akan bekerja di ladang si B, begitu seterusnya hingga semua ladang anggota kelompok selesai dikerjakan. Aplikasi dalam bisnis, konsep bergilir ini dapat diterapkan dalam bisnis modern. Contohnya, sekelompok ibu rumah tangga yang memiliki usaha catering bisa menerapkan sistem Malapus. Minggu ini, semua fokus membantu pesanan milik ibu A. Minggu depan, giliran semua membantu pesanan ibu B. Mereka bisa berbagi peralatan, tenaga kerja, dan bahkan resep, memastikan setiap anggota dapat memenuhi pesanan besar yang tidak mungkin ditangani sendiri. Yang kedua, sambatan dari Jawa. Sambatan adalah tradisi pengerahan tenaga secara spontan dan sukarela untuk membantu tetangga yang sedang punya gawe besar, seperti membangun atau memperbaiki rumah, atau mengadakan hajatan. Siapapun yang bisa membantu akan datang tanpa diminta imbalan, didasari semangat persaudaraan. Pengaplikasian dalam bisnis, semangat sambatan sangat relevan untuk fase awal pendirian usaha.
Bayangkan seorang pemuda ingin membuka warung kopi kecil, melalui sambatan teman-temannya yang ahli pertukangan membantu membuat meja kursi, yang ahli desain membantu membuat logo, dan tetangga sekitar membantu membersihkan lokasi. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga untuk meminimalkan biaya awal pendirian usaha kecil. Kegunaan mempermudah pengembangan UMKM lokal. Ada beberapa kegunaan mempermudah pengembangan UMKM, yaitu mengurangi beban modal, biaya untuk peralatan sewa tempat, dan promosi bisa dibagi bersama, sehingga modal awal yang dibutuhkan per individu menjadi jauh lebih kecil. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan berbagai tugas dan sumber daya proses produksi dan operasional menjadi lebih cepat dan efisien. Memitigasi resiko kerugian tidak ditanggung sendirian. Jika satu usaha kolektif mengalami kegagalan, dampaknya tidak terlalu parah karena ditanggung bersama. Memperluas akses pasar. Dengan kekuatan kolektif, UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan pasar ekspor yang sebelumnya tidak mungkin diakses secara individu. Mendorong inovasi. Interaksi yang intens antar pelaku usaha dalam satu ekosistem gotong royong dapat memicu pertukaran ide dan melahirkan inovasi produk atau layanan baru. Dalam perspektif Islam, gotong royong bisnis bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga implementasi dari nilai-nilai syariah yang sangat dianjurkan. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dasar-dasar dalam Islam yang pertama, ta'awud al-birri wa at-taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini adalah landasan utama Al-Quran secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk saling menolong dalam hal kebaikan. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Konsep persaudaraan dalam Islam menolong umatnya untuk saling peduli dan mendukung, termasuk dalam urusan ekonomi. Gotong royong bisnis adalah cerminan nyata dari ukhuwah di mana yang kuat membantu yang lemah dan semua tumbuh bersama. Yang ketiga, syirkah, kemitraan atau perorangan. Ini adalah bentuk akad kontrak formal dalam fikih muamalah yang melegitimasi gotong royong bisnis. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi baik modal atau harta maupun kerja atau keahlian, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Syirkah al-inan, kemitraan di mana setiap pihak menyetorkan modal dan bekerja, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian sesuai porsi modal. Ini model paling umum untuk bisnis kolektif. Syirkah al-abdan, kemitraan berbasis keahlian atau tenaga, misalnya 2 orang desainer grafis sepakat menerima proyek bersama dan membagi hasilnya. Mereka tidak menyetor modal uang, tetapi modal keahlian. Ini sangat relevan dengan semangat sambatan atau mapalus. Prinsip dalam Islam yaitu keadilan, al-adl. Pembagian hasil dan beban kerja harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan transparan sejak awal. Terus amanah, kepercayaan. Setiap pihak harus menjaga kepercayaan yang diberikan baik dalam pengelolaan dana aset maupun dalam menjalankan operasional. Kemudian menghindari riba, goror, dan maisir. Praktik gotong royong, bisnis harus bebas dari unsur bunga atau riba, ketidakjelasan goror, dan spekulasi maisir, agar berkah dan sesuai syariah. Kesimpulannya, gotong royong bisnis adalah sebuah konsep yang kaya dan multifaset. Secara konvensional, ia adalah strategi bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang dengan menyatukan sumber daya. Secara adat, ia adalah warisan budaya luhur seperti mapalus dan sambatan yang menunjukkan kearifan lokal dalam membangun kekuatan ekonomi komunal. Dan secara perspektif Islam, ia adalah manifestasi dari perintah untuk saling tolong-menolong atau ta'awud, memperkuat persaudaraan, ukhuwah, dan
dilegitimasi melalui akad kemitraan syirkah. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, gotong royong bisnis bukan lagi sekedar model ekonomi, melainkan sebuah gerakan sosial ekonomi yang berakar kuat pada budayanya dan nilai-nilai spiritual yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung perekonomian rakyat yang mandiri dan berdaya saing. Baik, cukup sekian dari kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.